Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan saya ya di Ngobras, ngobrol bebas tanpa batas bersama dengan Joko Vlog ya. Jadi teman-teman, hari ini ya saya mau ngobrol santai ya. Cuma mau apa ya namanya? Cuma mau ngomong atau menceritakan ya. Menceritakan perjalanan investasi saya, kenapa kok saya masuk ke saham ya. Oke teman-teman, jangan men-skip video ini dan ayo kita ngobrol bareng di Ngobras. Oke teman-teman, seperti yang saya sampaikan di video awal tadi, saya akan bercerita ya tentang perjalanan investasi saya di khususnya di saham ya. Jadi gini teman-teman. Jadi sebelum di saham itu teman-teman, saya sebenarnya sudah berinvestasi di cryptocurrency ya teman-teman. Dan itu sudah cukup lama dan sampai sekarang masih berjalan investasi kripto saya. Khususnya di Bitcoin sama beberapa yang paling banyak saya investasikan tuh Bitcoin, Litecoin sama Ethereum. Dan teman-teman perlu ketahui sampai hari ini ya saya itu rugi ya di investasi kripto itu 300%. Tapi teman-teman apa ya istilahnya, jangan berpikiran, syukurin. Kamu kok syukur kamu berinvestasi di kripto. Jadi begini teman-teman, kalau teman-teman itu masuk di investasi itu sebaiknya teman-teman tuh pikirannya itu jangan melulu dengan duit gitu ya. Jadi begini, selama kita itu tidak menjual ya, kita itu sebenarnya belum dikatakan rugi, walaupun di gambarnya itu kan hanya grafik saja toh. Grafik itu kan bisa merusak mental sebenarnya untuk grafik itu. Selama kita itu tidak menjual ya berarti belum rugi. Jadi walaupun sekarang turunnya itu sekitar berapa ya, 300%, saya itu belum rugi teman-teman. Karena apa? Karena saya belum menjual gitu loh. Jadi ya santai saja ya, ngapain dipikirin gitu ya. Di satu sisi yang uang yang saya gunakan itu adalah bukan uang panas. Jadi uang panas itu apa? Uang panas itu uang yang akan kita gunakan besok atau di kemudian hari. Contohnya kalau teman-teman itu berinvestasi dimanapun, kalau uangnya itu teman-teman gunakan untuk misalkan ya besok mau digunakan untuk anak sekolah ya jangan dulu. Itu yang disebut dengan uang panas. Uang dingin itu adalah uang yang betul-betul itu free. Bingung mau digunakan untuk apa. Daripada digunakan untuk jajan ya kita iseng-iseng saja masukkan ke investasi gitu ya teman-teman. Nah, yang saya ceritakan ini ya, kita kembali lagi ke pokok awal, yaitu kenapa kok saya masuk ke saham. Jadi ceritanya di tahun 2023. Nah, di tahun 2023 teman-teman pasti mendengar tentang Bank Syariah Indonesia. Nah, yang belum lama kena serangan apa ya namanya, ransomware yang konon katanya kena Lockbit 3.0. Nah, ini mungkin saya akan saya tampilkan ya teman-teman. Saya mulai masuk ke investasi saham itu ceritanya bagaimana. Jadi gini, di tahun 2023 itu kan BSI, Bank Syariah Indonesia kan kena serangan Lockbit. Kemudian saya iseng-iseng ya. Saya iseng-iseng membuat konten di TikTok ya, teman-teman. Pertama kali itu saya membuat membuat konten di TikTok itu kayaknya tentang BSI dicurigai kena ransomware. Ini pertama kali teman-teman di TikTok saya. TikTok saya namanya TikTok Joko Vlog ya teman-teman. Teman-teman bisa memfollow
memfollow akun TikTok saya kalau teman-teman itu ada waktu untuk mengarahkan jari teman-teman itu ke TikTok ya. Sambil menunggu loading. Kemudian itu saya kaget karena saya hanya iseng saja gitu ya. Itu yang view 114.000 view ya. Kemudian selanjutnya saat di kantor ya, saat di kantor ini saya mau pulang gitu ya, sekitar jam berapa, kalau nggak salah ini habis maghrib ya. Jadi kalau saya pulang dari kantor itu kadang malam ya, ngobrol sama teman-teman, itu saya iseng ya, iseng buka aplikasi BSI. BSI bisa dibuka, ini langsung buat konten lagi, cuma durasi beberapa menit saja, yang nonton 11,3 ribu view ya. Oke gitu, wah punya pikiran, wah ini menarik ini, konten tentang BSI, karena pada waktu kan baru hangat-hangatnya. Oke, ini ya teman-teman bisa follow akun TikTok saya di Joko Vlog ya. Nanti banyak informasi yang saya sampaikan di sini teman-teman, monggo kalau yang mau follow akunnya, kontennya konten random teman-teman ya. Jadi ya sedapatnya kita buat konten daripada kita memiliki unek-unek tapi tidak tersalurkan ya. Kemudian selanjutnya saya membuat konten lagi teman-teman, yaitu BSI 90% kena ransomware, itu yang nonton 47,9 ribu ya. Kemudian saya membuat konten lagi nih, terungkap inilah yang menyerang BSI selama ini ya. Itu ternyata yang nonton tambah banyak lagi teman-teman, karena pada waktu itu BSI crashnya itu cukup lama ya, hampir pada waktu itu saya buat kontennya itu hampir 1 minggu kalau nggak salah ya, hampir 1 minggu teman-teman. Jadi ya ini menjadi apa ya istilahnya, bahan edukasi sebenarnya. Jadi saya niatnya itu hanya untuk edukasi ke teman-teman gitu ya, ke yang follower saya, mungkin ini bagus informasinya. Nah kemudian di hari berikutnya, kalau saya nggak salah itu habis apa ya, habis bekerja ya. Kalau teman-teman lihat itu ada di kelas, itu saya membuat konten ya, karena pada waktu itu di media yang saya dapatnya di tweet kalau nggak salah ya, itu bahwasanya dari si penyerang itu sudah memberikan informasi ke deep web. Nah ini teman-teman, di web. Jadi langsung saya buka, saya cari, ternyata dapat ya, ada informasi pada waktu hari itu juga si penyerang menyampaikan, langsung saya buat kontennya, dan yang nonton itu 1,4 juta view teman-teman. Karena itu betul-betul hal baru, dan di sini menggunakan deep web itu juga perlu penanganan khusus ya untuk komputernya, karena kalau teman-teman itu mengakses di deep web itu sebenarnya banyak sekali trojan, spyware yang berlalu lalang di situ. Teman-teman buka saja nanti bisa running sendiri di komputer teman-teman. Makanya di sini saya menggunakan yang namanya perangkat lunak untuk virtualisasi. Jadi saya di sini menggunakan laptopnya menggunakan Core i5, RAM-nya 12 GB teman-teman, untuk mengakses di web ya. Jadi teman-teman jangan seneng ya, jangan berpikiran membuat konten ini itu tidak ada risikonya sangat tinggi. Apalagi saya sering menggunakan e-banking, jadi ngeri-ngeri juga mengakses di web. Makanya perlu saya buat sebuah sandbox ya. Jadi sandbox itu membuat dua dunia ya. Jadi yang saya gunakan untuk mengakses di web, saya masih sampai sekarang mengakses di web, karena itu banyak sekali informasi yang saya dapat di situ ya. Saya tambah tambah ilmu dari sini ya, dari di web itu, khususnya di bidang security ya, bidang security itu asik ya, bidang security, karena itu materi yang cukup menarik dan akan pasti ke depan itu menjadi suatu hal yang apa ya, yang cukup menarik untuk diikuti. Di satu sisi ada apa ya namanya, ada celah di situ ya, celah untuk pekerjaan baru. Nah, di situ
Nah, di sini di deep web ini yaitu menggunakan sandbox, jadi membuat dua dunia. Jadi yang pertama dunia nyata yang langsung softwarenya jalan di hardware-nya komputer itu, kemudian dunia virtual atau yang disebut dengan multiverse. Jadi istilahnya multiverse, teman-teman. Jadi kalau teman-teman nggak paham itu apa perangkat lunak multiverse, itu sebaiknya teman-teman jangan main-main di web. Nah, dari sini teman-teman, dari sini di dapat 1,4 juta, kemudian saya itu agak tertarik untuk melihat saham. Nah, sebenarnya saya dulu itu pernah beli saham teman-teman di Bibit, di iPod namanya, aplikasinya iPod. Beli saham di situ, saya belum sempat beli sih ya, cuma lihat saja, belum ada minat sama sekali untuk membeli. Ya karena juga saya nggak begitu paham. Kemudian dari sinilah teman-teman ya, saya dapat kliknya di sini ya. Saya membuat konten BSI, view-nya gede, kemudian saya melihat sahamnya BSI. Nah, saya lihat jebret, saya dapat pada waktu harga saham per lembar BSI-nya itu sekitar 1.600. Saya yakin ini saham yang cukup rendah kalau dibeli gitu ya. Nah, dari situlah teman-teman saya mulai melirik untuk berinvestasi saham ya teman-teman. Jadi dari sini mungkin teman-teman nanti kalau misalkan pengen berinvestasi ya, intinya teman-teman tuh jangan ikut-ikutan ya. Teman-teman harus mencari kliknya teman-teman itu di mana ya, alasan apa teman-teman itu harus berinvestasi di saham, itu penting. Jadi kalau teman-teman ikut-ikutan itu nanti tidak akan sustainable atau jangka waktunya itu tidak akan lama. Ya, contohnya seperti saya tadi, saya itu dapat kliknya. Jadi kalau saya main kripto itu saya dengan legowo gitu ya, dengan legowo memasukkan uang saya di situ. Walaupun sebenarnya untuk melihat potensi kripto jangka pendek itu agak susah, tapi untuk jangka panjangnya itu ada. Jadi saya melihatnya di kripto itu kliknya itu adalah teknologinya. Teknologinya cukup menarik, menggunakan blockchain di mana tidak ada entitas yang memegang koin tersebut. Jadi kliknya di situ. Nah, makanya di cryptocurrency saya memiliki koin Ethereum itu mau saya lepas kalau harganya pas, karena Ethereum itu bukan menjadi cryptocurrency yang saya inginkan. Jadi cryptocurrency itu saya arahnya untuk kebebasan. Kebebasan itu dalam artian bahwa apa yang saya pegang di situ itu tidak boleh ada orang yang mengontrol koin tersebut. Yang mengontrol adalah ya kita sendiri sebagai pemilik koinnya. Nah, kalau saya pengen ada yang mengontrol, maka saya megangnya tidak Ethereum. Ethereum kan sekarang modelnya sudah POS ya, proof of stake. Atau di situ ada entitas, ada orang yang mengontrol Ethereum, karena saat melakukan validasi blockchain-nya itu menggunakan servernya yang dimiliki oleh Ethereum, dan saya seperti itu nggak suka. Lalu daripada saya ke Ethereum, maka saya mencari pengganti dari Ethereum ini. Kalau Ethereum kan berubah ke POS, berarti saya itu dikontrol sama orang, ya lebih baik saya lari ke saham. Nah, hanya saja saya mau lari ke saham itu sebenarnya sudah hampir 1 sampai 1,5 tahun ya teman-teman, saya untuk mempertimbangkan pindah ke saham. Akhirnya kliknya itu teman-teman ya ini tadi, saat saya membuat konten di TikTok dapat view-nya besar, oh berarti ini pasti akan ada dampak pasar. Jadi setiap informasi teman-teman, walaupun itu bersifat hanya daring, itu betul-betul bisa menggoyang pasar modal teman-teman ya. Jadi harga BSI itu bisa di harga 1.600 yang pada waktu itu sekitar harganya hampir 3.000. Bayangkan teman-teman, penurunannya banyak banget ya. Penurunnya banyak banget itu, anjloknya. Nah, setelah itu saya lihat di pasar modal turunnya 1.600. Mungkin teman-teman kalau yang ikut grup ya, grup kantor ya, itu saya pernah men-share BSI harganya 1.600. Nah, pada waktu itulah teman-teman, saya share di grup itu. Kalau teman-teman ingat ya, mungkin hanya teman-teman saya saja yang paham. Itu durasi
beberapa jam ya, pokoknya langsung di hari itu, saya lupa jamnya jam berapa, saya langsung membuat akun ya, akun sekuritas. Langsung saya memasang harga BSI di harga yang saya inginkan gitu ya. Intinya harganya di sekitar 1.600-an. Nah, saya ingat betul pada waktu itu saya tanya sama teman saya ya, teman-teman saya saat masih kuliah, karena dia itu cukup lama masuk ke saham. Saya tanya, ini saham BSI itu nanti tak menurut pandanganmu itu harganya dapat berapa? Nah, dia menyampaikan harganya sekitar, jangan beli dulu di harga tersebut ya, jangan beli di harga 1.600, tapi belilah di harga 1.500 karena itu masih bisa turun gitu ya. Itu saya ingat betul ya. Tapi pada waktu itu saya ya hanya tanya saja, karena saya kan memiliki pertimbangan sendiri ya. Akhirnya saya beli di 1.600 dan saya lihat tuh ternyata BSI itu walaupun diserang ransomware, beritanya cukup panas, itu ternyata BSI itu tertahan di harga 1.600 teman-teman. Oke, jadi itu pertama kali ya teman-teman saya masuk ke saham ya, ke mana, khususnya di bagian keuangan ya, keuangan yang bergerak di bidang finansial, yaitu bank BSI. Oke, dari situ teman-teman saya semakin apa ya, semakin intens itu berinvestasi di beberapa perusahaan. Nah, setelah BSI itu saya terbeli, kemudian saya belajar banyak teman-teman di apa namanya, di saham. Yang intinya memang kalau saham itu tidak seperti di kripto teman-teman. Kalau saham itu pasti akan ada laporan keuangan perusahaan tersebut, sehingga kita itu bisa menentukan secara akurat ya, bahwasanya perusahaan tersebut itu sahamnya itu terlalu mahal atau terlalu murah teman-teman. Nah itu yang tidak saya dapat di kripto. Kalau kripto itu ya itu lebih ke arah spekulan sebenarnya, walaupun sebenarnya kita juga bisa melihat di masa lalu ya, bisa diprediksi ya, dengan tingkat akurasi ya cukup akurat, tetapi itu agak sulit teman-teman, agak sulit banget ya, saya merasakan sulit banget, bisa tapi sulit. Bahkan orang yang masuk ke saham sudah profesional, masuk ke kripto itu pada bertumbangan, karena prediksinya sulit banget dan itu betul-betul fluktuatif. Jadi bagi orang yang seneng fluktuasinya itu tinggi, masuk ke kripto ya. Jadi kalau teman-teman itu bisa apa ya, mendapatkan pola, teman-teman itu dapat cuannya cepat. Kalau trading itu cepat banget dapatnya. Kalau saya agak ngeri, jadi saya lebih ke investasi. Jadi saya pengen tenang gitu ya, saya masukkan di harga yang saya inginkan, kemudian saya akan menunggu sampai harga yang saya inginkan itu sesuai ya. Sesimpel itu saja. Jadi mau turun atau naik, pokoknya saya tutup mata, setelah beli aplikasi saya tutup ya, supaya mental saya tetap aman gitu ya, tetap terjaga. Nah, untuk awalnya seperti itu, tapi kalau sekarang ya tenang saja, mau naik atau mau turun ya saya hampir kalau kripto itu kurang lebih 2 minggu sampai 4 minggu itu saya pasti akan ngecek, pasti ya. Nah, untuk saham itu hampir setiap hari sekarang saya ngecek teman-teman, karena saya pengen betul-betul apa ya namanya, mencoba belajar di cryptocurrency. Jadi saya masuknya sekitar bulan Mei kalau nggak salah ya, Mei itu saya masuk, Mei, Juni, Juli, jadi hampir 3 bulan sampai dari sekarang teman-teman. Dan ternyata ya yang saya rasakan itu, untuk membeli saham itu memang kita bisa betul-betul memprediksi harga saham tersebut itu berapa dari laporan keuangan, kemudian keuntungan, dan laporan-laporan keuangan yang lebih detail dan rigid banget teman-teman kalau di pasar saham. Sehingga teman-teman, kalau teman-teman tahu, saya bisa dikatakan saya nggak rugi ya. Jadi saya belajar dari bulan Mei sampai sekarang itu saya tidak ada kerugian di saham. Rata-rata saya dapat untung ya. Jadi yang pertama kali itu
saya belinya base di harga tertentu, tapi saya belum dapat. Saya lupa dapatnya itu kayaknya saya beli friend kalau nggak salah. Saya beli friend itu langsung dapat karena pada waktu itu saya kurang tahu bahwa harga saham itu saya melihat dari angkanya saja. Angkanya itu cuma Rp60. Harga frame kan pada waktu saya beli itu sekitar 56 atau berapa, Rp56 gitu ya. Wah, ini cocok untuk belajar ya. Jadi saya beli beberapa lembar saham, 2 lot atau berapa kan, kalau hanya 550 perak per lembar sahamnya, satu lot itu kan isinya 100 lembar teman-teman. Jadi kalau beli 50 perak, beli satu lot kan hanya 5.000 teman-teman, saya mengeluarkan duit. Itulah saya coba, saya kalau nggak salah hanya mengeluarkan duit 11.000. Plus nanti akan ada biaya dari sekuritasnya ya. Dan itu biayanya kecil banget, hanya berapa rupiah, itu hanya Rp234 ya. Nah dari situlah saya kemudian saya diamkan dulu teman-teman. Jadi saya beli friend ya, ini ya harga friend ini. Saya diamkan sampai saya dapat feel-nya bahwasanya apa yang saya investasikan itu memang betul-betul bisa bertumbuh gitu ya. Harus bisa bertumbuh, tidak boleh bertumbuh. Nah itu kalau di saham harus memiliki otoriter seperti itu teman-teman ya, wajib itu. Jangan sekali-sekali teman-teman nanti masuk ke saham kok malah rugi, itu kan ya aneh ya. Nah friend ini ya harganya ya cuma sekitar 50-an perak kan, sampai sekarang masih harga segitu teman-teman, 50-an perak. Nah dari situlah teman-teman kemudian saya beli dulu. Nah, beli dulu kemudian saya membaca laporan keuangan, case stats, kemudian saya melihat apakah ada dividennya, saham ini itu mahal atau murah ya gitulah. Jalan pelan-pelan ya, kemudian saya menambah muatan teman-teman ya, menambah muatan dari dari mulai friend, kemudian saya masuk ke Goto. Nah ini teman-teman, ini menarik ini ya. Jadi saya memiliki saham ke membeli Goto teman-teman ya. Jadi jangan anggap saya itu sudah lama beli saham, enggak, itu belum lama. Dari video ini saya buat itu baru 3 bulanan ya. Ya, kurang lebih 3 bulan. Nah, setelah friend saya beli Goto di harga cukup terjangkau Rp110. Bagi orang mungkin pada ketakutan beli Goto karena saya membaca laporan keuangannya ini masih minus teman-teman. Masih minus. Nah, tetapi sambil berjalan, jadi yang pertama itu saya membeli saham di teknologi ya, di bidang teknologi. Sambil jalan saya itu harus menentukan tipikal investasi saya itu seperti apa ya. Jadi setelah berjalan beberapa bulan teman-teman, saya kemudian menentukan tipikal investasi saya itu. Yang pertama, saya akan berinvestasi di bidang teknologi. Yang kedua, saya akan berinvestasi di bidang finansial seperti bank dan seterusnya. Yang ketiga, saya akan berinvestasi di bidang pertambangan ya, di bidang tambang gitu ya. Nah, setelah saya menentukan jenis investasi saya itu ya, untuk saat ini ya, mungkin ke depan saya akan tambah lagi ke komoditas, tapi untuk komoditas nanti saya wait dulu karena saya belum begitu paham ya tentang komoditas ini. Yang tiga ini saya langsung bisa cepet beradaptasi ya. Kenapa kok saya alasannya berinvestasi di bidang teknologi? Karena saya sendiri itu kan
suka dengan, saya bekerja di bidang teknologi informasi. Jadi saya intinya cepat banget ya untuk beradaptasi ya, karena sering berkutat di bidang teknologi dan dia itu seneng kalau berbau-bau teknologi. Itu yang pertama. Yang kedua itu di bidang finansial, khususnya di perbankan. Ini saya cukup menarik, apalagi banknya itu juga harus ada bau-bau digitalnya teman-teman. Jadi bank yang menggunakan teknologi, karena bank-bank inilah nanti akan mendistrupsi bank-bank yang konvensional. Ya, teman-teman udah tahu kan, ada Bank Jago, kemudian ada Neobank, bahkan BCA saja memiliki bank digitalnya sendiri ya, untuk untuk mulai berpindah. Jadi kalau BCA itu langsung berubah ke bank digital berat, karena itu kan sudah terlalu gemuk ya, organisasinya terlalu gemuk. Kalau berubah langsung ke bank digital itu mungkin akan menjadi konversinya akan cukup berat. Makanya mending membeli bank yang masih kecil kemudian diubah ke bank digital. Itu adalah cara cerdasnya ya. Kemudian masuk ke tambang. Kenapa tambang? Tambang itu saya khususnya ke batu bara teman-teman ya. Batu bara itu alasannya bahwasanya negara Indonesia ini adalah penghasil batu bara yang berkualitas tinggi ya, pengekspor batu bara dengan tingkat kalorinya cukup tinggi teman-teman, apalagi yang ditambang di Kalimantan. Wah, itu batu baranya jangan ditanya lagi lah kualitasnya. Dan teman-teman juga tahu, harus tahu juga, orang yang terkaya di Indonesia itu rata-rata orang yang memiliki tambang batu bara ya. Dan di satu sisi yang paling banyak korupsinya itu adalah di bidang pertambangan teman-teman. Ya, karena saya tahu, karena saya sudah mempelajari pertambangan itu cukup lama, memantau informasi di media online. Karena saya juga, kenapa kok saya cepat seperti ini ya, karena saya sering membaca media online teman-teman. Mohon maaf ya, saya sampaikan aja ya, yang sering saya baca itu Detikcom sama Kompas.com. Jadi hampir setiap hari itu saya membuka, khususnya kalau yang Detik itu di bidang teknologi. Kemudian yang Kompas itu biasanya saya bidang astronomi teman-teman. Dan dari situlah kenapa kok apa yang saya senangi tidak saya konversi menjadi lahan untuk menambah percuanan gitu. Dari suka membaca ini teman-teman. Memang teman-teman kalau masuk ke saham itu jangan sekali-sekali teman-teman itu tidak suka membaca. Kalau teman-teman sudah tidak suka membaca, wah ini kalau masuk ke saham hati-hati. Itu nanti resikonya jadi high risk-nya itu super duper tinggi. Saham itu memang high risk ya, resikonya tinggi, tapi kita bisa menurunkan resikonya. Bahkan kita bisa menganggap bahwa resikonya ini nol. Ya, kita bisa mengatakan saham ini bisa resiko nol. Karena apa? Karena kita membaca, karena kita literasi. Itu loh. Jadi bedanya dengan investor ya, sama dengan trader. Kalau trader itu kan spekulan, pokoknya nggak mau tahu perusahaannya itu seperti apa. Yang penting grafiknya naik turunnya ekstrim. Tapi kalau kita menjadi investor ya, suka tidak suka teman-teman harus senang membaca ya. Jadi kalau teman-teman nggak senang membaca, saya sarankan janganlah. Saya sarankan kalau hanya ikut-ikutan jangan. Jadi setelah menentukan ini gaya investasi ya, kita membuat gaya investasinya, kita sudah menentukan, kemudian kita mencari targetnya ya. Untuk teknologi itu target apa yang mau dibeli sahamnya? Untuk finansial apa yang harus dibeli sahamnya? Untuk pertambangan apa yang harus perusahaan apa yang harus dibeli? Nah, perusahaan apa yang harus dibeli ini itu yang butuh eksplorasi yang cukup lama teman-teman. Yang cukup lama. Nah, nanti saya ceritakan bagaimana cara untuk memfilter itu supaya nanti kita cepat untuk segera membeli sahamnya. Ya. Jadi yang pertama saya akan menampilkan sampai saat ini saya itu adalah investor saham pemula teman-teman. Dan kalau teman-teman tahu saya ini untuk Telkom ini turun ya. Telkom kayaknya saya belum. Jadi yang pertama ada total 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11. Nah, untuk pemula 11 emiten ini cukup terlalu banyak teman-teman. Ya, terlalu banyak. Jadi ini memang harus dikurangi. Saya sudah mulai mengurangi pelan-pelan karena di sini saya hanya gunakan untuk belajar ya teman-teman. Oke, saya akan menyampaikan yang pertama di teknologi. Di teknologi itu saya beli yang pertama adalah Friend pertama kali karena saya tahu bahwa saya itu suka browsing ke internet. Ada teknologi 4G dan 6G yang akan dikembangkan di sini. Walaupun masih rugi teman-teman, ini masih ada potensi lah, masih ada harapan di sini ya. Walaupun sebenarnya banyak orang yang ketakutan untuk membeli Friend, tapi saya katakan saya masih memiliki saham di Friend sampai sekarang ya. Kemudian yang kedua Goto. Nah, Goto ini kenapa kok saya membeli walaupun ini masih rugi? Karena saya menggunakan Goto itu Gojek dan Tokopedia. Gojek saya jarang menggunakan. Tokopedia saya sering menggunakan. Saya memiliki toko di Tokopedia teman-teman. Jadi saya tahu betul bagaimana bisnis role-nya Tokopedia Goto ini. Intinya ya, saat video ini saya buat, Tokopedia itu berusaha untuk mencari untung. Ya, saya sendiri ya menggunakan Tokopedia. Saya bergabung di Power Merchant ya. Ternyata sekarang biayanya Power Merchant itu gede banget teman-teman. Kemarin saya membeli PlayStation, menjual PlayStation 2. Saya itu dikenai berlangganan Power Merchant itu 23.000 teman-teman. Belum lagi biaya asuransi 1.000, belum lagi biaya layanan Tokopedia 2.000. Jadi totalnya hampir 25.000 teman-teman. Oke, di situ saya tahu walaupun Tokopedia itu laporan keuangan minus, tapi Tokopedia itu berusaha untuk mencari keuntungan. Walaupun itu juga berbahaya karena bisa jadi banyak pengguna Tokopedia yang lari ke toko sebelah gitu ya. Tapi intinya saya tahu betul apa yang saya beli. Intinya gitu ya teman-teman. Kemudian selanjutnya di Bukalapak. Bukalapak ini saya juga sering menggunakan aplikasinya, salah satunya Mitra Bukalapak yang sering saya gunakan untuk transaksi macam-macam lah. Apa semuanya ada di situ. Dari pembayaran listrik, kemudian beli token listrik, game dan seterusnya itu ada semua teman-teman. Kadang saya gunakan untuk transfer, membantu tetangga yang pengen transfer ke saudaranya dan tidak tahu penggunaan ke bank dan seterusnya, bisa saya gunakan untuk seperti itu. Kemudian selanjutnya apalagi ya? Nah, VKTR ini, VKTR Teknologi Mobilitas, ini saham IPO yang baru IPO belum lama, dan perlu teman-teman ketahui walaupun baru IPO belum lama, ini bergerak di kendaraan listrik ya, khususnya untuk kendaraan umum bus. Nah, ini cukup menarik. Saat IPO saya langsung beli teman-teman ya. Pada waktu itu VKTR itu salah satu saham, lembar saham yang paling banyak yang saya miliki ya, karena pada waktu itu harganya masih murah. Saya langsung belinya banyak sekalian dan saya yakin ke depan itu ya, kendaraan listrik itu nanti akan digunakan ya. Walaupun untuk saat ini memang belum terlalu kelihatan, justru ya teman-teman, kalau kita berinvestasi lebih awal kita akan mendapatkan harga yang lebih murah teman-teman, dan kita memang butuh waktu lama. Jadi kalau kita investor itu jangan berharap 3 bulan kita harus mencairkan uangnya, menjual sahamnya, enggak. VKTR apa yang saya beli sekarang itu saya tunggu 5 sampai 10 tahun, bahkan sampai 20 tahun teman-teman. Kalau perlu saham ini nanti akan saya turunkan ya, turunkan ke waris saya. Nah, sampai saat ini saya sudah mendapatkan keuntungan VKTR itu 13,64%. Dan alhamdulillah ya, jadi prediksi saya itu semoga saja ini tidak akan berubah. Jadi IPO yang saya yakin ini nanti akan harga sahamnya naik, sampai sekarang saya tidak merugi. Di Victor, orang mengatakan ini VKTR itu Victor itu ya, yang pemiliknya, nggak apa-apa lah. Kemudian
Yang ke selanjutnya adalah Garuda Indonesia. Ini Garuda ini sebenarnya saya juga keringat dingin kemarin saya membeli saham yang buat reparasi pesawat tuh, yang miliknya Garuda juga. Sekarang sudah saya jual ya, karena memang untuk saham Patriot. Jadi saham Patriot itu adalah saham milik negara yang digunakan untuk menguntungkan negara dan membantu masyarakat. Itu yang disebut dengan saham Patriot. Itu agak mengkhawatirkan, dan biasanya itu yang saya tak ketahui ya, saham-saham BUMN itu saya memang menghindari teman-teman yang saham-saham BUMN, karena banyak sekali masalah ya, sampai sekarang itu banyak sekali masalah seperti Garuda. Kemudian belum lama itu Wika, bahkan katanya PTBA itu juga mulai berbau-bau gitu ya katanya ya, tapi saya nggak tahu. Tapi kalau PTBA masih bagus lah, masih settle. Tapi untuk saat ini untuk membeli saham BUMN ya, itu saya agak sedikit masih ada rasa ketakutan ya. Salah satunya mungkin hanya Garuda ini yang masih saya beli ya. Untuk yang lain saya tidak mau menambah lagi, karena mau saya jual juga agak susah. Saya mau jual di harga Rp70, sampai sekarang belum terjual teman-teman. Jadi teknologi yang miliknya BUMN baru ini. Jadi kalau saya menghindari saham-saham Patriot ya. Saham Patriot itu banyak orang yang memutuskan di perusahaan tersebut ya. Jadi gerakannya nggak lincah teman-teman. Tidak seperti miliknya swasta. Miliknya swasta itu yang milik ya sama itu. Jadi kalau mau gerak itu cepat. Kalau yang BUMN itu banyak kepentingan ya. Jadi kenapa kok itu disebut dengan saham Patriot? Yang pertama, ciri-ciri saham Patriot itu yang pertama itu adalah miliknya negara. Yang kedua, di Indonesia itu biasanya BUMN. Yang ketiga itu mengikuti aturan pemerintah. Jadi ini sebenarnya walaupun kelihatannya itu berdiri sendiri, tapi pemerintah itu ikut cawe-cawe teman-teman. Jadi contohnya seperti BGN itu dulu pada banyak yang bingung kenapa kok sahamnya tiba-tiba turun. Ternyata pemerintah itu pada waktu itu harga gas itu naik teman-teman, tapi dari pemerintah itu menentukan harga di bawah pasar. Alhasil ya sahamnya PGEO jadi turun merosot, jadi sulit diprediksi bagi orang yang memegang saham. Loh kok tiba-tiba turun? Nah ternyata dari Pak Presiden Jokowi menentukan bahwa harga gas itu harganya segini, karena harga gas itu kan banyak sekali dampaknya ya, untuk subsidi masyarakat, kemudian untuk menghidupkan mesin PLN. Kalau nanti harganya itu mengikuti pasar dunia, itu kan jadi masalah. Nanti harga gas akan naik, harga listrik akan naik, itu nanti pasti masyarakat ribut. Jadi itulah teman-teman. Jadi kalau yang di saham Patriot itu saya masih belum. Bukannya saya itu anti, enggak. Tapi saat ini saya belum dulu lah, karena uang saya juga nggak terlalu banyak. Jadi saya harus bijak membeli saham. Nanti kalau saya ada sisa uang ya, ada keuntungan yang besar di pembelian saham ini, saham Patriot pasti akan saya beli teman-teman, karena saham Patriot itu juga penting untuk pembangunan bangsa ya. Artinya saya akan melakukan diversifikasi, jadi saya pecah. Jadi walaupun di saham Patriot itu harganya anjlok, karena saya sudah memiliki saham yang shuttle, itu akhirnya bisa tertutupi gitu ya teman-teman. Untuk saat ini saya belum berani, karena uang saya nggak terlalu banyak. Kemudian yang selanjutnya di bidang finansial teman-teman ya. Di bidang finansial itu saat ini saya baru memegang 2 emiten teman-teman. Yang pertama adalah BRIS, Bank Syariah Indonesia. Kemudian yang kedua itu adalah Bank Jago teman-teman. Bank Jago TBK. Nah, kenapa alasannya kok saya beli BRIS? BRIS itu saya di harga 1.600. Sekarang turun terus ya. Ini mau saya pantau terus, kalau harganya itu bisa di bawah 1.600, langsung saya akan tambah muatan. BRIS ini adalah Bank Syariah Indonesia yang dimiliki oleh BUMN. Nah, kenapa kok saya masih berani mengambil saham-saham Patriot? Rata-rata untuk yang finansial itu pemerintah nggak terlalu banyak cawe-cawe. Walaupun cawe-cawe itu pasti akan
tetap ada untung, walaupun untungnya tipis teman-teman, marginnya tipis. Seperti BRI itu memberikan pinjaman ke masyarakat itu dengan bunga yang rendah. Ingat ya teman-teman, tetap ada bunga, tetap ada keuntungan di situ. Nah, tidak seperti yang saham Patriot bidang pertambangan itu. Wah, itu bidang pertambangan betul-betul diremes, dikerues sama pemerintah, pokoknya nggak mau tahu, kamu harus harganya segini. Karena apa? Dampaknya itu luas ya, karena mohon maaf ya, masyarakat miskin di Indonesia itu sebenarnya 40% teman-teman, kalau teman-teman tahu. Bukan tidak sedikit, karena perhitungan dari Bank Dunia itu standarnya udah beda, tapi Indonesia masih menggunakan standar yang lama. Kalau nggak salah 20-30, intinya cukup besar lah intinya. Makanya untuk menghindari kepanikan masyarakat, maka untuk emiten ya yang bergerak di bidang pertambangan itu betul-betul dikurus sama pemerintah, dikontrol sama pemerintah. Tapi untuk bank tidak, karena bank itu kalau dia terlalu kontrol uangnya ke pemerintah, tidak boleh menggunakan, ada bunganya, wah itu bahaya. Itu bisa gejolaknya akan jauh lebih besar. Mending tetap ada untungnya, walaupun marginnya dikit, walaupun hanya 1%, walaupun hanya 0,5%, tapi kan ada keuntungan teman-teman. Ya, itu. Nah, BRIS ini, Bank Syariah Indonesia ini menjadi salah satu bank syariah, itu gabungan dari beberapa bank besar ya, BNI, BRI, kemudian BRI, BNI yang sama Mandiri digabung. Walaupun sekarang ini mau melepas karena apa? BSI itu targetnya ada investor asing di situ. Kalau ada investor asing dimasuk, maka nanti apa ya intinya? Bank BSI itu nanti kemungkinan besar di luar negeri itu akan ada. Nah, ini cukup menarik. Sehingga di saat sekarang harganya turun teman-teman, itu saya tambah muatan karena kedepannya ini BSI itu akan besar. Perlu teman-teman ketahui bahwa pasar bank syariah di Indonesia itu yang paling besar itu dipegang sama BSI, sisanya itu dikasihkan sama swasta. Kalau nggak salah 70-80% itu bank syariah Indonesia itu yang megang BSI teman-teman. Gimana teman-teman? Ini cukup menarik kan? Walaupun teman-teman lihat harganya turun. Jadi teman-teman gini loh, kalau lihat teman-teman masuk ke saham, teman-teman jangan melihat dari harga sahamnya, karena harga saham itu tidak mencerminkan kinerja secara nyata. Ya, itu yang teman-teman harus ketahui. Jadi pastikan teman-teman lihat sahamnya boleh, harganya boleh, tapi pastikan lihat di dunia nyata teman-teman. Di dunia nyata itu apakah kinerjanya bagus ya. Di satu sisi teman-teman, BRIS itu Bank Syariah Indonesia itu saya menggunakan sampai sekarang ya, saya menggunakan sampai sekarang. Jadi kenapa tidak sekalian saya memiliki sahamnya gitu kan. Jadi intinya salah satu saya menentukan saya harus membeli saham itu adalah saya menggunakan produk tersebut, sehingga secara tidak langsung saya melihat atau bisa merasakan kinerja dari emiten atau saham yang saya beli, karena saya menggunakan sehari-hari, terkontrol, terpantau ya, sehingga itu lebih mudah teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah Bank Arto atau Bank Jago. Bank Jago ini saya belinya masih cukup tinggi teman-teman ya, masih cukup tinggi di harga saya lupa di 2000-an, sekarang harganya 3000, jadi saya masih untung sebenarnya. Bank Arto itu adalah bank digital ya. Bank BS ini juga mulai arah ke digital, ada aplikasi mobilnya itu teman-teman. Jadi saya kan poin utamanya kan harus berteknologi ya. Jadi untuk bank itu ada teknologinya. Nah, Bank Jago ini betul-betul full apa ya namanya? Full teknologi. Jadi kelebihannya Bank Arto ini tidak ada biaya admin. Nah, ini yang menarik. Kemudian bunganya cukup tinggi teman-teman, hampir 3% loh. Masuk tabungan sampai 3% ya, saya kaget juga itu. Karena saya memasukkan hanya beberapa ribu saja loh. Kok bunganya kok tinggi banget itu ya. Menarik, karena apa? Inilah yang nanti akan mendistrupsi bank-bank konvensional. Karena apa? Efisien, dia nggak perlu gedung. Ya, dia hanya perlu server, kemudian hanya perlu nasabah, yang penting meluncurkan aplikasi mobile,
ya sudah selesai. Kalau nanti ada masalah kendala ya tinggal chat saja lewat aplikasi mobil. Jadi nggak perlu apa namanya teller ya. Jadi tellernya sudah menggunakan teknologi. Kemudian di satu sisi saya juga menggunakan bank digital ini. Nah, ya kan? Saya menggunakan bank. Jadi rata-rata hampir saham yang saya beli itu pasti saya menggunakan. 90% saya menggunakan. 10% mungkin saya tidak menggunakan karena itu memang saya tidak bisa masuk ke situ. Alasannya hanya tidak bisa masuk saja. Jadi Bang Arto ini saya menggunakan, kenapa? Karena Bang Arto ini cukup menarik. Saya menggunakan aplikasi yang namanya aplikasi Bibit, teman-teman. Aplikasi Bibit sama Stockbit. Nah, itu dihubungkan dengan Bang Arto ini, teman-teman. Jadi kalau kita mau membeli saham, kita mau membeli obligasi pemerintah, kita mau apa ya namanya, membeli saham ya, saya lupa itu namanya apa tuh ya, itu nanti cukup menggunakan rekening ya, rekening dari Bang Arto dan tidak dikenai biaya administrasi, tidak dikenai biaya admin. Itu kan cukup menarik, teman-teman. Jadi mau melempar di RDN, rekening dana nasabah. Jadi kalau teman-teman mau berinvestasi itu kan kalau menggunakan Bang Arto itu nanti kita dapat 2 rekening, teman-teman. Yang pertama rekening real kita, kemudian yang disebut dengan RDN, rekening dana nasabah, itu digunakan untuk investasi, itu dipisahkan. Dan transfer antara, kalau ingin membeli investasi itu apa namanya, rekening fisik kita itu yang biasa digunakan untuk mengambil uang, menyimpan uang, itu nanti harus dilempar ke RDN dulu. Nah, di RDN ini baru ditransaksikan, mau membeli obligasi lah, atau pengen membeli saham lah, kalau di Stockbit. Nah, baru bisa. Ya, dan transfernya ke RDN ini tidak membayar, tidak ada fee. Mau dibolak-balik itu nggak ada masalah. Ya. Nah, kalau yang sekarang teman-teman menggunakan yang tidak terintegrasi seperti itu, teman-teman memasukkan, karena kita tidak bisa membeli langsung dari nomor rekening itu, teman-teman. Harus memasukkan ke RDN dulu. Nggak bisa tanpa RDN. Itu nanti kita mau membeli masukkan RDN, kita kena fee. Ya, kalau misalkan itu 6.000 ya transfernya. Nanti mau balikkan lagi ke buku tabungan, kena 6.000 lagi, kan 12.000. Jadi cukup mahal. Makanya Bang Arto ini saya memiliki sahamnya. Dan untuk saat ini saya belum menambah muatan. Kalau harganya sekitar di bawah 2.000, saya akan menambah muatan lagi, teman-teman. Kalau 3.000 jangan, masih terlalu berat. Dan ini di harga 3.000 itu termasuk BBV-nya tinggi ya, di atas 1, jadi masih termasuk mahal. Kemudian selanjutnya masuk ke pertambangan ya. Pertambangan di sini saya memiliki AMMN yang bergerak di bidang batu bara ini ya. Ini saya beli saat IPO, saya dapat harga yang cukup menarik, teman-teman. Dan sekarang sudah kenaikannya kurang lebih 56%, teman-teman ya, kalau nggak salah. %56, teman-teman, AMN baru IPO. Nah, saya bersyukur ini yang paling tinggi kenaikannya. Kemudian ke ANTM, Antam, ini yang bergerak di tambang emas, ini miliknya BUMN. Ini juga kalau saya baca-baca ini emiten ini juga bermasalah ya. Saya itu kenapa ya yang miliknya BUMN, yang saham-saham Patriot itu bermasalah? Kayaknya itu memang direksinya itu tidak qualified atau gimana ya. Mungkin direksinya juga yang penting asal Bapak senang, jadi laporannya ya kayak gitulah. Saya itu kalau mendengar orang-orang yang dipucuk pimpinan dia tidak amanah, apalagi yang perusahaannya itu sudah go public, itu saya itu sangat benci. Karena apa? Itu nanti impactnya besar ya, teman-teman. Karena dia memiliki saham di
masyarakat kan mempunyai saham. Kalau dia sampai tidak menguntungkan perusahaannya, malah merugikan perusahaannya, itu kan sebenarnya dia menzolimi banyak orang yang memegang saham tersebut gitu loh. Oke, antam yang bergerak di bidang emas. Ini nggak perlu saya sampaikan lah, karena teman-teman tahu sendiri kan ya, bahwa emas sekarang itu harganya naik terus. Terus sekarang ini sahamnya turun ya. Kemudian ITMG. Nah, ITMG ini saya juga memiliki sahamnya. Pada waktu itu ini juga naik, teman-teman. Saya mendapatkan lumayan ini ya. Belum saya jual. Karena ITMG ini bergerak di bidang batu bara. Saya masuk ke sini alasannya adalah emiten ini emiten yang paling loyal sama investor. Apa tidak, teman-teman? ITMG ini pernah membagikan dividen 100% keuntungannya. Gila enggak itu? Dan kemarin di tahun ini emiten ini itu memberikan sekitar 45 hampir 40% keuntungannya diberikan ke para investor. Jadi per sahamnya itu dikasih harga dividennya itu 6.000 kalau nggak salah. Jadi kalau teman-teman punya satu satu lot saja saham ITMG ini, teman-teman akan mendapatkan dividen satu lot kan 100, per lembar sahamnya 6.000, jadi dapat 600.000 teman-teman. Ini yang saya lihat itu cukup tinggi pembelian paling loyal itu kan. Kemudian kenapa ya, ini alasannya seperti itu karena saya senang salah satunya perusahaan emiten yang loyal dengan investor. Jadi pastikan kalau kita itu membeli saham, perusahaan tersebut itu pengen memperkaya kita, ya itu kuncinya. Itu kunci pertama ya teman-teman. ITMG ini termasuk emiten yang pengen memperkaya investornya. Kemudian PGEO teman-teman. PGEO ini saya juga memiliki saham. Saya dulu sempat menjual. Saya dulu sempat punya dapat dividennya, dan ini PGO ini belum lama IPO ya, ini miliknya pemerintah. Saya agak takut juga nanti ceritanya saya kayak PGN itu ya, harga gas di pasaran tinggi, sudah pada beli, tiba-tiba langsung nyungsep gara-gara pemerintah ikut campur di sini. Hasil ya harga gasnya ditentukan sama pemerintah lebih murah dari harga pasar. Wah, itu bisa nangis guling-guling. PGO ini nanti kemungkinan akan saya lepas teman-teman ya. Jadi saya mengurangi saham Patriot ya. Saya pengen berusaha untuk awal ini ya, karena saya sudah mulai agak paham tentang saham. Saya sudah belajar bagaimana membeli saham yang IPO, kemudian saya juga belajar saham-saham BUMN, saya belajar saham-saham miliknya swasta, saya belajar saham-saham yang perusahaannya masih minus, tapi ada harapan kedepannya untuk hidup ya. Jadi saham yang saya pegang ini semua teman-teman, kecuali yang BUMN ya, itu berusaha untuk memperkaya investor. Contohnya Goto itu walaupun masih minus, dia itu berusaha. Saya melihat itu ROE-nya itu, keuntungannya itu memang minus, tetapi minusnya itu mulai berkurang teman-teman. Minus 17 kurang jadi minus 5, kurang jadi minus 3 itu loh teman-teman. Jadi ada pengurangan. Berarti Goto ini kan berusaha untuk bangkit teman-teman, berusaha untuk memperkaya investornya gitu loh. Kemudian jadi udah saya jelaskan semua ya teman-teman, itu alasan saya kenapa saya memegang saham-saham ini gitu ya. Walaupun teman-teman perlu teman-teman ketahui bahwa saya itu masih belajar ya, dan belum banyak lot yang saya beli. Tapi yang penting saya merasakan dulu bagaimana itu saham bekerja, dan menurut saya secara gambar umumnya bahwasanya
kalau kita membeli menjadi investor di bursa saham Indonesia, itu kita lebih mudah memprediksinya daripada di cryptocurrency. Itu kesimpulan yang paling saya dapat kliknya, ya. Itu yang paling ngeklik teman-teman. Paling ngeklik, klik langsung, wah dapat, langsung berani masuk. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya bagaimana ini di ngobras ini, ngobrol bebas tanpa batas ya, bersama Joko Vlog. Jadi yang pertama, kalau teman-teman itu mau masuk ke bursa saham, yang pertama pastikan teman-teman harus mencari kliknya. Kliknya itu kenapa, alasan yang paling kuat teman-teman itu harus membeli saham. Itu yang terpenting. Kalau saya kan kliknya, saya membuat konten, kemudian kok saya menemukan saat konten itu menjadi viral, harga sahamnya turun. Loh, kenapa kok saya tidak sekalian mencari keuntungan di situ gitu loh. Maksudnya saya ngonten, terus kemudian kontennya memang saya tidak dapat uang, tapi saya dapat view. Kemudian dari situ saya memantau pasar untuk saya belikan saham. Sehingga saya dapat saham di harga yang terendah. Nanti kalau saat sahamnya sudah harganya tinggi, saya jual. Ya, jadi konsepnya seperti itu, simple. Saya sudah dapat kliknya. Jadi apa yang saya kerjakan itu nanti ada hubungannya. Intinya UUD, ujung-ujungnya duit gitu. Ya, jadi intinya seperti itu teman-teman. Teman-teman harus cari kliknya itu gimana, supaya nanti kita sustainable di sini. Jadi saya bisa bertahan lama kalau model seperti ini di saham gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya itu suka menggunakan produk. Hampir saham yang saya gunakan ini teman-teman, produknya saya gunakan. Contohnya ya, Antam itu emas pastilah. Kalau nggak saya, mungkin ibu saya yang punya gitu ya. Satu. Kemudian Bank Arto saya punya, saya menggunakan. Bank Syariah Indonesia saya menggunakan. Bukalapak saya menggunakan. Friend ini kadang saya menggunakan, kadang tidak. Jadi anggap saja saya tidak menggunakan. Garuda saya tidak menggunakan. Goto saya menggunakan. VKTR belum. Jadi yang saya gunakan itu 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi 5, berarti 6. Jadi 40-an persen teman-teman. 40-an persen saya itu untuk saat ini ya, itu saya menggunakan produknya. 40%. Yang 60% itu saya tidak menggunakan produknya. Karena apa? Ya agak sulit juga teman-teman. Seperti TMG bergerak di bidang batu bara. Saya tidak menggunakan batu bara. PGO gas. Gas ini juga saya menggunakan teman gas ya. Gas. Oh, gas ini enggak, ini ke arah industri atau apa ya, saya kurang tahu. Victor, VKTR saya juga belum memiliki mobil listrik ya, karena memang mahal juga mobil listrik. AMN juga sama ya. Makanya ini saya akan mengurangi teman-teman, mengurangi saham-saham yang apa ya. Untuk awal itu 5 lah, 5. Saya pengen 5 saja fokus. Kemudian uangnya saya masukkan di apa namanya, di emiten tersebut. Yang jelas harus terbagi menjadi 3 itu ya. Saham teknologi, saham finansial, kemudian saham pertambangan. Udah itu, karena uang saya juga nggak terlalu banyak. Kemudian setelah itu, setelah membeli, kita tahu apa, menggunakan produk. Salah satunya. Kemudian yang ketiga, kita itu tahu apa yang kita beli. Nah, itu penting. Semua yang ini itu saya miliki, saya itu tahu betul. AMN walaupun saya tidak merasakan, tapi saya tahu betul bahwa kebutuhan batu bara dunia itu meningkat. Apalagi sekarang ada perang Rusia dan Ukraina, itu kan butuh banyak pembangkit tenaga listrik yang dirusak kan, itu mati. Itu butuh batu bara untuk menghangatkan. Sekarang kan musim dingin teman-teman. Ya. Kemudian Antam memang saya nggak memiliki emas, tapi saya tahu bahwa ibu saya itu
punya lah, nggak terlalu banyak tapi punya rakitan hanya cincin satu gitu kan, mungkin ponakan saya ya. Kemudian friend ini mungkin saya tidak menggunakan, tapi mungkin teman-teman saya yang menggunakan. Jadi informasinya kita tahu itu tidak harus kita memiliki saham tersebut, kita tahu itu dari lingkungan sekitar. Jadi kadangkala itu saya ngobrol sama teman saya, itu apa sih yang kartu apa yang kalian gunakan, kalau kalian terbang itu menggunakan pesawat apa ya, kemudian apakah kalian tuh senang dengan investasi emas gitu dan seterusnya. Itu kan menandakan bahwa kita secara tidak langsung itu menggali informasi dari orang yang kita ajak bicara. Jadi ada keuntungannya. Yang pertama, kita bersosial dengan orang, di satu sisi sosial itu ada informasi yang kita dapat, kita konversi lagi menjadi uang gitu ya. Jadi bagaimana ya keseharian kita secara tidak langsung itu ujung-ujungnya itu ke arah uang teman-teman ya, ke finansial secara tidak langsung. Contohnya kita ngobrol sama orang, kita tanya ngalor ngidul gitu ya, kemudian kita arah-arahkan. Kalau kita baru ke saham ini, kamu menggunakan produk apa, kita tanya. Kita nggak perlu ngomong bahwa saya itu sedang punya saham di sini, nggak perlu, tapi kita itu dapat informasi untuk meyakinkan kita mau menambah muatan atau mau kita jual. Nah itu penting ya, itu penting teman-teman. Kenapa gini ceritanya, saya memiliki cerita lagi ya tentang kemarin saat saya membeli saham Gudang Garam teman-teman ya. Saya membeli saham Gudang Garam nih ya. Saham Gudang Garam. Nah itu mungkin saya akan ceritakan di lain waktu saja teman-teman, karena ini waktunya sudah panjang, sudah 1 jam lebih. Tapi intinya nanti untuk Gudang Garam nanti ada cerita lagi. Jadi begitu teman-teman ya. Jadi sudah ada 4 alasan tadi. Yang terakhir itu kita membeli saham itu karena kita tahu produknya. Kemudian yang selanjutnya teman-teman, kalau kita membeli saham itu jangan ikut-ikutan orang lain ya. Ini sebagai kunci utamanya, jangan ikut-ikutan orang lain. Kenapa? Kalau teman-teman ikut-ikutan, teman-teman berarti nggak tahu apa yang teman-teman beli. Kalau teman nggak tahu yang teman-teman beli, teman-teman nanti arahnya akan menjadi trader. Jadi trader itu dia membeli saat ini, mungkin dia dijual besok atau 1 minggu lagi, atau mungkin 2, 3 bulan, 4 bulan lagi. Karena apa? Panik sahamnya turun. Dan orang-orang seperti itu biasanya adalah hobinya adalah cut loss teman-teman. Jadi karena dia tidak tahu apa yang dia beli, makanya dia cut loss. Tapi kalau dia tahu apa yang dia beli, harganya sahamnya anjlok seberapapun, tetap dia akan tambah muatan. Contohnya seperti Goto teman-teman. Goto itu saya lebih senang grafiknya warna merah daripada warna hijau. Ya, karena apa? Kalau warna merah, wah itu kesempatan saya untuk nambah muatan. ITMG saya senang grafiknya merah daripada warna hijau atau harganya turun, karena apa? Saya bisa tambah muatan. Telkom saya lebih senang warnanya merah daripada warna hijau. Karena apa? Saya mau nambah muatan. Saat warna merah itu harganya anjlok. Ya, anjlok parah. Jadi 3.700 ini saya masih wait and see, teman-teman. Karena kemarin itu Telkom sempat menyentuh di harga 4.000. Itu masuk saham apa ya? Saham Patriot juga ini. Tapi yang menariknya itu Telkom sekarang sudah memiliki Satria gitu, teman-teman. Saya sedang mencari informasi dulu pas harga Telkomnya itu berapa ya. Tapi yang jelas saya pengen membeli saham Telkom. Nanti ini bukan investasi, tapi Telkom ini lebih ke arah trading teman-teman ya. Saya akan jual di jangka pendek, bukan jangka panjang. Kalau ITMG, kemudian saham-saham yang berbasis apa namanya, pertambangan itu disebut dengan saham siklikal. Jadi tidak investasi jangka panjang, tapi jangka pendek. Jadi gini,
dari tiga itu teman-teman ya, dari tiga saham ini itu ada yang saya gunakan untuk trading. Yang untuk trading itu adalah di bidang pertambangan karena ini siklikal. Jadi kita harus tahu momen yang tepat saat membeli dan momen yang tepat saat menjual. Kemudian saham dua ini, teknologi sama finansial, itu untuk jangka panjang. Karena saham teknologi itu teman-teman, kalau teman-teman tahu rata-rata kebanyakan masih anjlok harganya, masih belum laba gitu loh, belum menghasilkan laba. Jadi kita masih menunggu cukup lama. Di satu sisi saham teknologi di Indonesia itu belum ada yang booming gitu ya. Tidak seperti di Amerika, seperti saham Apple itu kan menjadi saham blue chip di sananya ya. Nah di Indonesia itu saham blue chip untuk bidang teknologi itu belum ada. Jadi ini kesempatan emas saya untuk mendapatkan saham blue chip di bidang teknologi. Kemudian selanjutnya teman-teman, kalau kita masuk jadi investor, takutlah saat orang-orang itu pada beli. Kemudian belilah saat orang-orang itu takut. Nah, itu penting. Ya, itu investor sejati. Ya, karena kalau kita beli saham di harga yang lebih murah, kita beli banyak, itu menandakan bahwa kita itu paham akan saham tersebut, ya. Selanjutnya, pastikan kita mencari saham harganya bajai. Saat kita beli itu berharga bajai, tapi sebenarnya itu adalah saham Ferrari, ya, seharga Ferrari. Jadi valuasinya itu sebenarnya jauh lebih bagus gitu ya. Itu penting juga. Kita perlu jeli. Kita harus cari laporan keuangan dan seterusnya itu untuk investasi jangka panjang. Ya, kemudian kalau kita menjadi investor, ya, jangan melihat naik turunnya grafik. Jadi sebuah emiten itu kita ibaratkan sebuah sapi, teman-teman ya. Sapi, teman-teman, kalau kita hanya melihat grafiknya saja, sama saja kita hanya melihat ekor sapinya naik turun saja. Pokoknya selama naik turun, ekornya itu naik turun, oh berarti ini perusahaan ini hidup. Kita harus ikuti naik turunnya ekornya sapi. Padahal kita nggak tahu, ternyata sapinya itu sudah tumbang, sudah sakit. Cuma yang gerak-gerak itu ekornya saja. Wah, itu bahaya itu. Kan lama-lama juga mati. Nah, kalau investor itu tidak melihat ekornya, teman-teman. Ya. Tapi investor itu melihat keseluruhan perusahaan tersebut. Jadi yang dilihat itu adalah sapinya. Pertama, sapinya apakah sehat? Apakah sapinya itu mau makan? Apakah sapinya kalau sakit itu diobati? Gitu ya. Kita konversi ke perusahaan. Kita lihat perusahaan itu memang grafiknya naik turun. Ekornya naik turun. Tapi kita lihat apakah perusahaan tersebut itu masih hidup ke depannya. Wah, ternyata sehat banget ini. Wah, ternyata sapinya ini sakit. Nah, saat sakit itu apakah diobati atau hanya didiamkan? Saat dia merugi, apakah perusahaan itu berusaha untuk mencari untung? Ataukah tetap merugi terus, tidak ada usaha? Contohnya, saat perusahaannya itu rugi, anjlok, direksinya malah pergi ke luar negeri, malah beli mobil baru, membeli tas baru. Nah, kita harus tahu perusahaan tersebut. Salah satunya kita mudah kok carinya. Kita cari aja media sosialnya pimpinan perusahaan tersebut. Kalaupun tidak, ya kita cari anaknya yang buka media sosial, kita lihat itu kehidupan anaknya sehari-hari. Itu mudahnya seperti itu, teman-teman ya. Jadi kita harus tahu, kita harus hati-hati. Jadi saya tidak suka sama direksi yang dia itu flexing secara fisik ya, kelihatan mewah gitu loh, kelihatan mewah. Karena itu bahaya. Karena orang-orang seperti itu biasanya itu tidak memperkaya investor. Justru uang yang didapat itu dia untuk memperkaya diri. Ya. Jadi kalau ada pimpinan itu, direksi itu menggunakan baju yang sederhana, kemudian sepatunya itu juga sederhana, dia tidak terlalu flexing, mobilnya juga nggak terlalu bagus. Itu yang saya seneng. Itu klik banget sama saya, ya.
Jadi begitu teman-teman. Mungkin orang mengatakan, ah orang kok semiskin itu ya. Jadi gini teman, ada orang yang pengen kelihatan kaya dan ada orang yang memang betul-betul kaya. Nah, orang yang betul-betul kaya itu kita susah nyarinya teman-teman. Betul-betul susah. Tapi orang yang kelihatan kaya kita mudah mencarinya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Dan saya senang kehidupan orang-orang model seperti itu ya. Dan ternyata hidup sederhana itu juga enak kok teman-teman ya. Kita nggak pusing masalah finansial gitu ya. Berapapun uang yang ada di dompet kita, karena kita itu ya hidupnya sederhana, ya kita nggak ambil pusing. Yang penting besok bisa makan gitu aja. Nggak tahu ini dompetnya isinya 1.000, 2.000 ya. Kita pokoknya santuy aja. Itulah yang menjadi salah satu kebahagiaan ya teman-teman. Oke teman-teman. Selanjutnya, kalau kita menjadi investor perlu dicamkan kepada teman-teman ya, ini penting banget supaya mental teman-teman tetap waras. Kita memiliki saham di perusahaan tersebut, kemudian harga sahamnya itu turun, kita itu belum rugi teman-teman, walaupun turunnya sampai 50% dari saham yang kita miliki, itu belum rugi selama kita belum menjualnya. Itu kuncinya. Selama kita menjualnya berarti kita merugi saat saham itu harganya anjlok. Saat harganya naik, selama kita belum menjual, berarti kita itu belum untung juga. Sesimpel itu teman-teman kalau kita membeli saham. Mental itu harus jadi. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah menentukan ya, bagaimana kita menentukan sekuritas mana yang harus kita gunakan. Itu penting. Jadi pastikan teman-teman memiliki rekening. Apakah rekening itu disupport oleh sekuritas tersebut? Kemudian biaya sekuritasnya berapa? Kemudian aplikasinya, apakah ada digital? Versi sekuritas digital, tidak manual. Kalau dulu kan kita manual, kita harus datang untuk beli saham, itu harus datang, harus antri, itu ya repot. Sekuritas itu wajib sekarang itu harus memiliki aplikasi mobile. Kalau nggak memiliki aplikasi mobile, kalau saya sendiri saya nggak mau. Ya. Jadi di sini ada dua teman yang saya tahu. Yang pertama adalah Stockbit, yang kedua adalah Ajaib. Ya. Kemudian integrasi teman-teman ya, integrasi bank yang mau akan kita gunakan untuk membeli saham dengan sekuritas. Nah, menariknya ini teman-teman, kalau yang di Stockbit itu dihubungkan dengan Bank Jago. Bank Jago itu bisa dikatakan tidak ada biaya administrasi. Bank Jago itu kelebihannya kita bisa memiliki ATM walaupun saldo kita 0. Kita bisa memiliki kartu kredit walaupun saldo kita 0. Itu kerennya bank digital. Karena yaitu tadi, saking efisiennya perusahaan itu berjalan teman-teman. Tidak perlu karyawan, semuanya sudah sistem online. Makanya tingkat lebih gesit geraknya yang bank digital itu harusnya ya, harusnya. Tapi nggak tahu ini ke depan. Kemudian Stockbit ini memiliki aplikasi untuk investasi, untuk pembelian apa ya namanya, obligasi, reksadana dan lain sebagainya. Itu ada aplikasi namanya Bibit. Bibit, Stockbit, Bank Jago. Ini kombinasi yang cukup keren teman-teman ya. Mantap banget ini ya. Kalau menurut saya ya, tapi kalau menurut orang lain ya monggo saja. Jadi intinya, mohon maaf ya. Dari proses ini teman-teman, yang saya sampaikan, semua orang itu walaupun tidak punya uang sama sekali, mohon maaf ya. Teman-teman sekarang mohon maaf masih 0 rupiah. Teman-teman nggak punya rumah, nggak punya apa-apa, tapi teman-teman punya handphone, teman-teman punya koneksi internet, teman-teman itu bisa berinvestasi, teman-teman bisa memiliki rekening bank, asalkan teman-teman itu datanya lengkap, punya KTP, warga negara Indonesia, masih hidup, pegang HP, punya koneksi internet. 5 ini teman-teman. Ya, daftar di Bank Jago secara online, menggunakan KTP selesai. Daftar di Stockbit secara online. Memiliki rekening Bank Jago. Bank Jago gratis. Punya ATM. Saldo 0, ATM-nya nggak mati. Saldo 0, rekeningnya nggak mati. Keren kan?
Kemudian stok bibit itu juga dihubungkan dengan Bank Jago. Daftar dulu aja. Teman-teman bisa investasi berapapun. Teman-teman bisa membeli saham di harga Rp50 banyak di bursa. Beli friend itu harganya cuma Rp56 ya. Apa yang sebenarnya harus berubah dari teman-teman itu adalah mindset teman-teman. Mindsetnya harus diubah. Jadi mindset itu, pikiran teman-teman itu dulu yang teman-teman rubah. Jadi ada kesalahan orang itu mengatakan, aku kira duit, saya itu nggak punya uang. Itu salah. Yang harus diubah adalah mindsetnya dulu. Mindsetnya adalah mau berinvestasi di sektor lain. Jadi kasarannya gini, teman-teman bisa melihat meja. Meja itu memiliki 4 kaki. Kalau kaki yang satu itu patah, masih ada 3 kaki. Ya. Kaki yang satunya patah, 2 patah, masih ada 2 kaki lagi. Jadi tidak langsung ambruk teman-teman. Ya. Terpotong masih stabil. Gitu ya teman-teman. Itu penting. Jadi teman-teman kalau sampai sekarang kuncinya, teman-teman itu belum bisa menghasilkan uang saat teman-teman tidur, teman-teman dalam kondisi berbahaya. Saya tidak melihat gaji teman-teman itu berapa ratus juta. Saya tidak melihat gaji teman-teman berapa puluh juta. Bukan masalah gaji teman-teman. Jadi masalah mindset. Kita nggak tahu ya. Kita mungkin gajinya banyak, tapi kebutuhan kita juga banyak. Alhasil tidak menyimpan uang sama sekali. Dan itu kejadiannya banyak. Nanti akan saya ceritakan teman-teman. Orang-orang yang memiliki uang banyak, tetapi karena dia tidak menyiapkan kaki yang lain, hasilnya saat dia selesai pensiun, uangnya habis, jadi miskin teman-teman. Ya, nanti akan saya buatkan videonya. Jadi pastikan teman-teman like dan subscribe channel YouTube saya untuk mengubah mindset teman-teman supaya mindset teman-teman itu bukan menjadi pekerja, jadi menjadi investor. Oke ya teman-teman, mungkin sampai di sini sudah sekitar 1 jam 17 menit ya teman-teman. 1/4 jam saya ngobrol. Jadi sebenarnya video ini memang hanya untuk ngobras ya, ngobrol bebas. Jadi bagi teman-teman yang yang pengen mendapat informasi seputar investasi saya apa saja, mungkin ada orang yang mungkin ya di luar sana itu kayaknya orang ini agak unik ini, agak menarik ini, perlu diikuti ya, semoga lah. Jadi bagi para investor pemula, monggo lah, nanti kita sama-sama belajar. Saya terus terang saat video ini dirilis, saya baru investasi saham itu baru 3 bulan, dan alhamdulillah teman-teman bisa dikatakan saat ini saya cek ya di sekuritas saya sudah untung 15,22% dari total saham yang saya miliki ini teman-teman. Saya untung 15,22%, dan yang paling tinggi itu dari saham AMMN teman, yang baru IPO kemarin. Persentasenya 55 berapa ya, coba ya saya cek ya supaya nanti tidak ada dusta di antara kita. 56,93% ya, hampir 57% teman-teman. Kemudian yang saat video ini saya buat, saya rugi di Bank Syariah Indonesia itu minus 2%. Kemudian rugi di PGO minus 3%. Yang lainnya untung semua. Di Goto saya untung 1,41% teman-teman. Mantap, jiwa mempesona. Oke teman-teman, kita akhiri ngobras pada pertemuan video kali ini, ngobrol bebas tanpa batas bersama Joko Vlog. See you next time. Kita berjumpa kembali setiap minggu. Nanti insya Allah setiap minggu akan saya buat videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobras.